Hari ini gue akan ngebahas tentang pandangan gue sama Emily tentang social media di tahun 2024, landscape-nya dan outlook-nya tuh seperti apa untuk kalian para kreator biar bisa mempersiapkan diri ke depannya. Nah, hari ini gue gak sendiri, seperti yang tadi gue udah bilang, gue bareng sama Emily. Halo Emily. Hai Bang, kabarnya? apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik. Thank you lo udah mampir lagi ke sini. Thank you juga udah ngundang kembali. Iya, dan kayaknya aku bakal ngundang kamu terus sih. Disclaimer. Video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya tentang social media di 2024 nih. Kalau menurut Emily nih seperti apa nih? Social media ya? Ya. Menurut aku sih bakal maju banget ya, apalagi TikTok. Kenapa tuh TikTok tuh? Apalagi pas TikTok tuh membeli GoTo ya. Ini kan kemarin ngehits banget tuh. Ya, betul. Karena gimana ya, TikTok tuh sekarang usernya udah banyak banget. Oke. Bukan cuma di Indo doang yang gede, tapi kayak seluruh dunia. Betul. Siapa yang nggak pakai TikTok gitu? Dari anak kecil sampai nenek-nenek pun juga pakai gitu kan. Oke. Terus di TikTok pun sekarang udah kembali ada keranjang kuning, dimana bisa TikTok Shop, TikTok Live. Betul. Nah itu menurut aku bakal gede banget sih. Kalau menurut Bang Agut gimana? Itu sebenarnya kita movement dari TikTok yang ngebeli beberapa persen GoTo ya. Aku lupa berapa persennya persisnya. Itu benar-benar unexpected sih. Bener Aku- sih. Aku ngiranya kan awalnya kan dia di ban ya. Iya. Aku ngiranya dia bakalan ngelobi pemerintah atau atau dia bikin perusahaan baru. Iya. Ya kan? Ternyata dia malah akuisisi GoTo. GoTo. Dan Heeh. itu udah banyak banget podcast-podcast yang Ngomongin hal itu ya. ngomongin tentang hal tersebut. Itu ByteDance itu bisa punya data yang begitu gila sih menurut aku. Dalam sih. banget sih. menurut Dalam aku. banget dan Iya. kayak aku pakai Tokopedia itu kan udah lama ya belanja. Iya. Mic ini belinya di Tokopedia, semuanya di Tokopedia kayak gitu. Itu kan ke-track semua ya. Ke-track Datanya semua. jadi benar-benar gila. Punya dia dan juga. secara big data dia bisa olah dan dia bisa tahu consumer behavior orang Indonesia itu seperti apa gitu. Iya. Itu benar-benar bisa nge-leverage bisnis mereka banget menurut aku. Betul. Karena data itu di 2024. Sebenarnya bukan di 2024 doang ya. Dari dulu-dulu data itu tuh, data customer tuh penting, sepenting itu. Nah penting, kamu kan digital marketer nih bisnisnya ya kan. Sebenarnya bukan cuma digital marketing doang yang perlu data ya. Tapi bisnis kayak Bang Ogut pun juga perlu data. Sebagai content creator, punya akademi kreator. Yes. Terus tapi kalau misalkan di digital marketing, di bisnis, itu tuh Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya. sepenting itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak punya data customer, kita nggak bisa kenal customer. Oke. Kalau misalnya kalau kita nggak kenal customer, kita nggak punya datanya, kita nggak tahu what to do. Oke. Itu bakal menjatuhkan bisnis atau kayak, oh kita next thing tuh mau ngapain ya? Kita tuh jadi nggak tahu. Oke. Tapi dengan kita punya data, misalkan deh, data sesimpel, misalkan Bang Ogut jualan coklat aja deh gitu kan. Jualan coklat, dark coklat, milk coklat, sama misalkan yang warna-warni. Ya. Sebatas cuman tahu, oh mana sih yang orang-orang tuh paling suka, oh mana sih orang yang paling gak suka, itu aja kan udah bisa dapetin hasil, oh kayaknya yang milk coklat tuh gue harus tingkatin banget deh. Kalau misalkan yang warna-warni kayak kita bisa tinggalin aja, karena ini misalkan merugikan perusahaan. Sebenarnya kayak gitu-gitu, cuman sekarang karena udah juga ada AI, akan semakin gila lagi. Itu betul banget sih. Gitu. AI gila sih. Gila Tapi sebelum banget. kita masuk ke AI nih, Ya. kamu kan Gen Z. Ya, Aku kan millennials ya. ya. Kamu lebih prefer TikTok atau Instagram dan YouTube? Basically. Beda kegunaannya. Kalau misalkan kayak aku sih tapi lebih sering TikTok ya. Karena kan itu kan kayak short videos. Aku suka banget lihat short videos karena kita nggak akan bosen. Oke. Kayak scroll sana sini gitu kan. Tapi Oke. kalau misalkan di kayak Instagram, aku tuh lebih kayak untuk jalanin relationship sama orang gitu lah. Supaya tahu, oh teman aku lagi ngapain sih, ada update apa sih di kehidupan mereka, seperti itu. Oke. Terus kayak juga nge-stalk brand, itu juga aku pakai Instagram. Kalau YouTube aku lebih suka cari
pelajaran yang berbau pelajaran gitu, kayak edukasi, kayak long video, terus documentaries. Aku lebih suka kayak gitu untuk YouTube. Tapi kalau misalkan untuk have fun, untuk sebenarnya juga bisa belajar dari TikTok. So kan sekarang ada edukasi banyak banget ya di TikTok. Jadi tapi paling tinggi penggunaannya sih TikTok sih daripada yang lain. Iya, soalnya aku nemu data nih. Di sini ada nama datanya Rise of Gen Z on TikTok. Nanti gue tampilin di sini ya. Tolong Bapak editor semuanya ditampilkan ya datanya, nanti gue cariin. 78% Gen Z use TikTok in 2023. Ya. Dan 2/3-nya itu using it daily. Ya. Nearly 45% of TikTok's user base comprise Gen Z, surpassing other platforms. Jadi yang kulihat ini, dan aku punya adik-adik juga kan. Adik-adikku yang Gen Z ini, mereka tuh ada fenomena yang lucu. Gimana tuh? Mereka suka pakai TikTok, mereka bikin akun di TikTok. Ya. Mereka joget-joget di TikTok. IG-nya, profile picture-nya emoji hantu. Nggak ada postingan. Followersnya sedikit. Tapi following-nya banyak. Iya. Nah, kalau itu fenomena apa gitu? Karena millennials kayak no idea tentang hal tersebut. Kalau dari Gen Z gimana? Mungkin gini ya, kalau misalnya di Instagram kelihatannya tuh kalau followers banyak tuh kayak masih wah banget gitu. Oke. Karena kan susah dapetin juga ya kalau misalkan followers di Instagram sama TikTok, lebih gampang TikTok jauh. Betul sekali. Kalau di Instagram tuh susah karena menurut aku Instagram tuh lebih curated gitu orang-orangnya. Kalau misalkan di TikTok semua lapisan masyarakat juga pakai TikTok gitu menurut aku. Tapi kalau misalnya di TikTok menurut aku tuh kita lebih bisa mengekspresikan diri kita secara bebas ya. Karena kan ada nih kayak contohnya aku aja di Instagram aku tuh lebih kayak jaim gitu. Kalau di TikTok aku tuh kayak lebih bisa suka-suka gue deh gitu. Lebih ekspresif. Iya betul. Bisa lebih ekspresif, bisa ngutarain pendapat sesuka hati karena di TikTok itu space-nya menurut aku lebih bebas ya, lebih bebas bersuara gitu. Kalau misalkan di Instagram tuh lebih mature orang-orangnya. Lebih mature ya? Lebih mature. Ini juga aku menarik banget nih. Kemarin aku sempet main Twitter. Nah Twitterku udah grow nih dari 0 sampai sekarang udah mau 9K. Ya kan, mau ke 10K nih kan. Aku ngeliat ada persamaan antara TikTok sama Twitter. Apa tuh? Jadi kalau aku ibaratkan zaman dulu di Amerika gitu ya. Instagram itu kayak Washington DC. Jadi yang udah Amerika Utara udah mature, rapi semuanya, cakep gitu. Twitter itu kayak Alabama yang masih ada perbudakan dan lain-lainnya. TikTok, Texas yang ada cowboy, bandit dan lain-lainnya tuh. Jadi kayak dua social media ini tuh lebih brutal dibandingin Instagram kalau menurut aku. Betul. Ya kan? Betul. Nah, jadi yang aku lihat di permainan Twitter sama TikTok adalah kita harus bisa catching the trend cepet banget di TikTok sama si Twitter. Bener. Itu bener. Bener banget, harus adapt menurut aku. Kayak cepet adaptasi, ngeliat tren apa kita ikutin. Tapi emang itu juga satu kesulitan juga gak sih? Soalnya kan buat ngikutin tren setiap saat, kayak misalkan kita mau bikin campaign nih misalkan. Kita udah bikin campaign nih 2 minggu, 3 minggu, trennya berubah. Itu kan jadi suatu challenge gitu kan buat kita. Cuman menurut aku juga itu suatu kayak bukan challenge juga tapi lebih kayak untuk fun menurut aku. Karena kan orang-orang Gen Z, kalau millennials menurut aku lebih orang-orangnya lebih nyantai daripada Gen Z ya. Tapi kalau Gen Z kan suka yang semua cepat, serba yang trending semua suka. Jadi cocok banget buat Gen Z. Gitu. Mengenai tren sih ya, kalau yang aku lihat juga di Twitter sama si TikTok ini ya, tren tuh terbagi menjadi 2. Tren tipe konten ya. Sama tren topik kontennya. Nah ini buat kalian yang baru mau mulai konten ya, menurut aku ya, di TikTok itu yang menarik adalah, kan kadang suka ada isu-isu yang viral ya, misalnya orang lagi drama apa ya. Nah itu Indo suka banget sih. Itu Indo suka banget. Misalnya kalian bikin konten tentang A, gak ada hubungannya sama drama yang sedang terjadi. Kalian bikin reaction atau ngemukakan pendapat ke konten yang lagi rame tersebut itu dapat bisa viral. Benar. Gitu, karena kita ngikutin, karena kita ngikutin tren gitu. Orang tuh jadi kepo juga. Oh, kayak gue pengen tahu deh. Misalkan Emily pendapatnya apa sih tentang hal ini? Bang Ogut kayak pendapatnya apa sih tentang ini? Orang tuh kepo. Nah itu yang harus juga bisa kita gunain sebagai content creator. Betul. Gitu. Dan aku juga ngeliat tren ke depan untuk TikTok ya. TikTok itu followersnya udah nggak segampang dulu dapetnya. Iya, nggak segampang dulu.
Gila, Aku dulu pun gampang lumayan banget dulu. stuck karena aku kan udah lumayan jarang post Jarang konten posting TikTok ya. ya. Itu bener-bener kerasa banget. Zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda banget. Kamu tau gak, aku dulu pertama kali main TikTok di tahun 2019. 2019 tuh aku bikin konten pertama di TikTok 6 hari 100k. Oh ya? 6 hari 100k. 100k selanjutnya sebulan. Sekarang aku ngeliat kreator-kreator mau dapetin 10k aja kayak udah harus bikin konten terus, Bener, harus bikin konten terus. gitu loh. Iya. Algoritmanya kayaknya agak berubah sih ya. Berubah. Menurut aku satu algoritma berubah, tapi kita nggak bisa kayak mempelajari algoritma ya. Ya. Algoritma tuh pasti berubah terus. Yang harus kita lihat itu adalah kontennya sendiri. Oke. Itu yang paling penting sih, karena kalau misalkan kita nggak tahu ini konten kita tuh mau buat kayak gimana, orang tuh interestednya seperti apa buat ngeliat konten kita, bakal susah banget buat naik. Oke. Terus TikTok juga yang aku ngeliat nih ya, ini karena hot banget ngomongin TikTok ya. Long form video tuh sekarang lebih Lagi happening. gurih banget. Lagi happening. Kayak zaman dulu tuh 15 detik, 30 detik tuh Iya. rame banget ya. Iya. Tapi sekarang di atas 1 menit itu dapat reach dan views itu FYP lebih gampang dibandingin Di kalau dia dua-duanya cuma ya? 1 menit. Di dua-duanya. Apanya? Di TikTok sama Instagram. TikTok sama Instagram, betul. Long form video lebih gede. Betul. Kayaknya si social media ini udah ngeliatin average watch time view ya sama Iya, retention rate-nya betul, ya. betul. Kalau menurut Emily gimana? Menurut aku iya sih, karena kan sekarang aja TikTok aja ada recommendation kayak, oh coba dong buat long form videos gitu kan, daripada yang pendek-pendek terus. Dan itu juga apa ya, suatu hal yang bisa kita leverage. Karena kalau misalnya kita jualan barang atau jasa yang misalkan susah gitu ya, susah untuk kita jelaskan dalam 15-30 detik, itu susah banget menurut aku. Tapi karena ini udah ada long form nih, kita bisa gunain sebaik-baiknya supaya orang tuh mengerti apa yang mau kita tawarkan. I see. Betul banget, betul banget. Nah, sekarang kita, sebelum masuk ke AI nih, kita ngomongin satu lagi. Oke, apa tuh? Dulu di tahun 2022-2023, Iya. mirroring konten tuh masih works banget Iya, di TikTok dan Instagram. sekarang enggak. Sekarang Menurut nggak? Kamu juga ngerasain itu ya? Iya, sekarang enggak. Sekarang nggak? Karena udah aku bilang tadi, TikTok sama Instagram tuh orang-orangnya beda. Iya. Ternyata beda Betul. gitu. Jadi yang TikTok mungkin lebih fun, lebih kayak nyantai aja. Kalau misalkan di Instagram tuh lebih apa ya? Lebih crafted. Iya, harus yang pakem gitu, mantep gitu. Iya, iya. Baru orang nonton. Iya, kalau TikTok kayak benar-benar cuma taruh HP, ngomongin, gue kesel banget kemarin gue gini-gini. Iya. Itu rame. Rame, betul. Jadi kalau untuk kreator, jadi gak usah terlalu too much effort untuk mikirin kayak alatnya harus proper Iya. dan lain-lainnya. Nggak usah. TikTok nggak perlu sih. Aku sampai sekarang pun ya, aku ngonten berapa tahun, aku tuh cuman pakai HP, pakai lightingnya tuh yang kecil doang gitu, terus sama tripod udah. Iya, Itu doang. makanya. Nggak, Kalau Instagram sih udah iya, lightingnya mungkin harus kayak gini dan lain-lain kayak gitu ya. iya. Tapi buat pemula nggak usah takut ya, kayak maksudnya, oh gue harus beli lighting kayak Bang Ogut nih gitu, nggak usah. Nggak usah. Nggak Saya beli ini juga setelah 5 tahun konten. Nggak usah, pakai Nggak yang usah. pakai yang simpel-simpel aja tuh cukup. Yang bener. penting terang, udah. Betul. Sama CRI-nya di atas 90%. Oh ya tuh. Gitu. Teknis, CRI, yang lebih teknis ya. CRI itu jadi biar kayak cahaya matahari mukanya jadi nggak pucet. Oke. Ini kalau kayak gini nih CRI kamu kan bibir kamu jadinya nggak ungu. Kalau CRI-nya jelek tuh ungu, Ungu. jadinya. Oh, oke. Oke. Terakhir TikTok, aku ngeliat lagi, follower doesn't mean a real thing in TikTok. Terutama buat conversion. Iya. Conversion itu maksudnya buat kayak kalau misalnya lu jualan atau Penjualan. apapun itu. Ya. Itu menurut aku nggak terlalu Aku juga means nggak ini. a thing sih ya. Sampai sekarang aku nggak menganggap followers tuh segitu pentingnya sih. Followers tuh cuma buat gengsi-gengsian. menurut aku. Numbersnya ya. Numbersnya, Numbersnya. gengsi-gengsian aja kayak Betul. dilihat, wah segini nih followersnya. Padahal juga bisa dibeli. Betul. Padahal juga bisa dibeli gitu. Betul. Tapi kalau yang susah itu adalah bikin orang trust sama kita. Betul. Karena Itu yang susah. yang aku pelajarin ya kayak at the end, kesuksesan kamu membangun personal brand di social media itu adalah pada saat kamu nanti terjun ke dunia nyata, ketemu sama orang-orang yang memang follow kamu. Betul. Apakah dia benar-benar kayak, aduh Emily ya? Kenal gitu Banget kan. ya. Kamu pernah gitu gak? Pernah sih. Pernah kan? Udah pernah diceritain di podcast ya kalau gak salah ya? Apa? Iya pernah, kan kemarin kan dibahas ya sama Bang Ogut. Dibahas ya. Aku juga, kayak aku datang ke acaranya Akademi Kripto, punyanya Timothy sama Iya. AVS. Itu aku kan tamu aja ya. Iya. Tapi dimintain tanda tangan di bukunya AVS kayak, Berasa artis gitu gak Bang? enggak sih. Oh. Enggak sih. Cuman gue kayak, ini bukan acara gua, ini bukan buku gua, tapi kok gue udah mintain Orang tanda tangan. kenal gitu ya. Gitu. Ya itu berarti personal brandingnya udah jadi. Gitu. Iya. Nah jadi
Sebenarnya lebih fokusnya ke quality dari followers sih, Betul, bukan dari numbersnya sih. benar. Kayak gitu. Kualitas followers menurut aku penting banget juga sih. Karena gimana ya, kalau misalkan kamu menggabungkan followers yang memang mengerti tentang apa yang kamu ngomongin, apa yang mau kamu sampaikan, itu enak banget. Betul. Tapi kalau misalkan followersnya tuh yang modalnya tuh yang kayak, ini bukan yang ngatain ya, tapi kayak lebih sukanya drama, sukanya cuman hal-hal yang berbau apa ya, yang bukan positif, itu tuh nggak enak menurut aku. Betul. Dan juga nggak guna. Betul. Mau kita jualan apapun, semurah apapun juga nggak beli gitu Betul. loh. Jadi harus lihat kualitas followersnya.